identitasnya. Nggak tahu, Mbak. Oke. Jadi Itu kan sebelumnya belum dikasih. mungkin ada yang sudah saya share sedikit, yaitu di Butik Kampung Daya. Cuman kali ini saya mau ulas lagi ya. Di kesempatan ini yang mau saya bahas yaitu sistem informasi akuntansi ya. Nah, ini basicnya menjalankan akuntansi di program Ketoko. Nah, ini maksudnya adalah suatu proses akuntansi yang terkomputerized ya. Jadi bahasanya sistem informasi akuntansi. Nah, ini sistem informasi akuntansi ini basic utamanya atau acuan utamanya adalah SAK ya, atau istilahnya standar akuntansi keuangan. Jadi kalau dia tidak sesuai standar, berarti outputnya juga nggak akurat, nanti nggak sesuai dengan yang ditentukan. Jadi di dalam sistem itu sudah terbentuk struktur pengolahan data yang mengacu pada namanya standar akuntansi keuangan atau bahasa Inggrisnya IFRS, International Fund Report Standard, Financial Report Standard. Nah, ini jadi mengacu ke sana. Nah, di kesempatan ini yang saya mau bahas adalah poin-poin penting saja, apa saja sih yang kita harus ambil untuk bisa menjalankan akuntansi dari sistem Ketoko, iPos, ada apotek klinik, ada akuntansi 1.5, basicnya semuanya sama. Mengacu ke standar akuntansi keuangan. Nah, poin-poin yang penting yaitu satu. Ini yang Kampung Gaya saya ulas. Nanti saya bikin studi kasus dan saya kasih soal juga ya. Oke ya. Nah, yang pertama yaitu prinsip ekonomi. Yaitu entitas ekonomi. Apa ini maksudnya? Jadi entitas ekonomi itu perusahaan itu bekerja untuk diri sendiri atau beroperasi untuk diri sendiri, tidak terkait dengan di luar perusahaan. Misalnya ada kepentingan pribadi atau kepentingan perusahaan yang satu grup, tidak. Jadi dia harus benar-benar berdiri, keuangannya berdiri secara sendiri. Misalnya ada biaya bayar listrik. Kita ada usaha toko, ada usaha resto misalnya. Nah, biaya usahanya resto tidak boleh masuk ke dalam biayanya toko kita. Jadi ini harus benar-benar pure toko kita, tidak tercampur dengan urusan pribadi atau urusan bisnis kita yang lain, ataupun tidak terkait dengan kepentingan yang lain. Jadi dia harus benar-benar berdiri sendiri ya. Jadi itu baru bisa dihasilkan output laporan yang real. Ada pertanyaan di prinsip ekonomi ini, entitas ekonomi. Yang saya ambil hanya satu nih, entitas ekonomi. Prinsip ekonomi ada banyak. Paham maksudnya? Jadi dia harus berdiri sendiri. Keuangannya, finansialnya berdiri sendiri. Bukan berarti tidak boleh saya ngeluarin biaya perusahaan sebelah atau saya memakai pribadi, bukan berarti tidak boleh. Tapi ada pencatatan khusus. Pencatatannya, misalnya perusahaan ya tidak menanggung biaya pribadi personal dari pribadi ya. Jadi nanti kita pisahkan. Itu prinsip entitas ekonomi. Nah, yang kedua, ada pertanyaan dulu, prinsip entitas ekonomi ini, prinsip ekonomi nomor 1 ini, entitas ekonomi. Sejauh ini sih enggak, karena belum ada apa namanya penata laksanaannya.
Oh ya. Terus nomor 2, kunci dari SIA ini adalah jurnal. Dia bukan Oke. bisa masuk ya. Halo? And do they take semua? Udah? Dia ketemu dia nomor 20. Ya, Jadi jurnal itu adalah catatan transaksi. Jadi semuanya itu nanti akan dicatat di dalam sistem, baik itu melalui transaksi penjualan, transaksi pembelian, pembayaran hutang piutang, semuanya tercatat di dalam sistem. Maupun kas keluar, misalnya biaya ATK, biaya listrik, biaya internet, semuanya dicatat di dalam sistem. Nah, nanti jurnal ini ada jurnal dari transaksi diri jual beli tadi, ada jurnal cash in cash out, ya, Belajar matematika jurnal rekonsiliasi dan lain-lain. Nanti semuanya akan terjurnal. Kalau transaksi penjualan, pembelian itu otomatis terbentuk jurnal. Tinggal struktur jurnalnya saja yang harus kita pelajari dan harus kita dalami seperti apa. Oke? Ada pertanyaan? Jadi jurnal adalah catatan transaksi. Setiap transaksi keuangan yang terkait dengan perusahaan harus dicatat. Dan kunci dari jurnal adalah debit harus sama dengan kredit. Nanti dijelaskan di teknis. Kalau tidak sama berarti tidak balance. Kalau di sistem kita tidak bisa disimpan. Jadi harus balance. Kalau nggak balance, nggak bisa disimpan. bisa pakai chat. Nah, jurnal-jurnal ini sama. Dalam proses pencatatannya tetap harus kembali mengacu ke namanya standar akuntansi keuangan. Ya, misalnya biaya ATK, ya biaya ATK, jangan saya tulis biaya listrik atau biaya lain-lain, nanti tetap kembali ke mengacu ke standar akuntansi keuangan. Nah, di Kampung Gaya ada pertanyaan? Atau di Atika, atau Pak Atika? Dari jurnal ini? Lebih detailnya nanti kita bahas di teknis ya. Dan nomor 3 yang saya ambil poin pentingnya yaitu operation ya. Jadi ada prinsip, ada jurnal atau aturan dalam mencatat tadi. Ngomongnya si masih anu nih Mbak Mana. Lorong kedua, lurus. Halo? Ya, Oke. Operation. Nah, operation ini pengoperasian tadi atau bahasa manajemen ada actualing atau actionnya ya. Ada prinsip, ada aturan, nah harus ada aksi. Aksinya di operation ini. Nah, dari operation ini harus ada namanya struktur. Jadi ada Iya, jadinya dibalik. Tanggung sih, Mbak. Sisanya itu motif lain. Jadi ada struktur ya. Struktur organisasi tadi ada kasirnya, mungkin ada akuntingnya, ada finance atau yang lain. Nah, itu ada struktur. Terus ada job desk. Nah, kerjanya ngapain? Nah, di sini kita harus batasin sesuai dengan kapasitasnya. Misalnya di sistem dia tugasnya input penjualan, ya dia tidak boleh lah input kas in kas keluar
atau saya mute ya. Maaf. Lingkungan bisa aja. Jadi ada job desk ya. Bagian-bagiannya ngapain saja, tugasnya ngapain saja. Nah, kalau nggak ada job desk atau rancu itu berisiko sekali terjadi kebocoran. Misalnya bagian kasir input penjualan, pembelian atau pembayaran utang atau input kas keluar. Nah, itu kan nggak sesuai dengan job desk-nya ya. Jadi yang perlu dilakukan adalah pembuatan struktur, pembagian job desk itu penting sekali agar sistemnya bisa berjalan semestinya. Nah, selain itu ada job desk, ada struktur, terus ada komitmen ya pastinya ya. Kalau kita nggak punya komitmen buat menjalankan sistemnya, buat terus menjalankan proses-prosesnya ya, tetap nanti outputnya juga nggak bisa akurat karena sistem ini hanya alat. Jadi yang mengoperasikan atau yang menghasilkan output sepenuhnya adalah human-nya atau userware-nya atau operatornya bahasanya ya. Terus yang pasti disiplin. Sudah ada struktur, sudah ada job desk, sudah ada komitmen, ya harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya pasti berpengaruh ke output dari laporan yang dihasilkan juga. Nah, ini poin-poin penting dari sistem informasi akuntansi ya. Nah, yang keempat, controlling. Semuanya sudah dijalankan sesuai prinsip dengan jurnal yang sesuai aturan dan pengoperasian dengan struktur dan job desk yang sudah ditentukan. Nah, perlu dikontrol juga, tidak hanya langsung dilepas, biarin entah kayak apa outputnya. Nah, kalau nggak ada controlling juga kita nggak tahu outputnya benar nggak, sesuai nggak. Nah, kayak gitu. Ini ada auditing, ada stock of name, terus ada ya semacam sampling method buat pengecekan output dari data sistem tadi. Misalnya random, saya mau ngecek stok ini sesuai enggak, stok ini kurang enggak, di sistem sama di fisik sesuai enggak. Nah, inilah tadi poin controlling tadi. Kalau enggak dikontrol ya bisa terjadi out of control tadi ya. Nah, ini poin-poin penting. Urutan penting yang saya ambil untuk mengimplementasikan sistem informasi akuntansi tadi. Ada pertanyaan dari 4 poin ini sebelum saya bahas ke teknis. Ada pertanyaan? Oke. Di sini ya. Jadi ada prinsip yang harus kita ikutin, ada aturan jurnal tadi, terus ada pengoperasian atau actualing ya kalau bahasa manajemennya, ada struktur, job desk, komitmen, disiplin, terus ada controlling. Ya mirip dengan struktur manajemen di POAC ya, planning, organizing, actualing, dan controlling. Mirip seperti itu juga. Ada pertanyaan? Angkat tangan. Oke, nggak ada. Saya lanjut ya. Saya lanjut, kita bahas ke kedua yaitu teknis ya. Kita bahas teknisnya. Di dalam akuntansi ada istilahnya namanya chart of account.
kalau di program Ketoko itu ada namanya daftar perkiraan di modul akuntansi. Nah, itu apa sih? Ada yang sedang buka aplikasi Ketoko, boleh buka akuntansi, daftar perkiraan. Sudah? Nah, Ya, di situ ada 8 kelompok ya. Ada 1 aktiva ya atau aset ya. Nah, itu adalah kekayaan dari perusahaan tadi. Entah itu uang di kas, entah itu berupa persediaan barang, entah itu berupa piutang, entah itu berupa aset tetap, misalnya bangunan, tanah, kendaraan. Nah, itu adalah aktiva, aset. Dan nanti semuanya didata. Kalau mau laporan yang benar-benar akurat, ya semuanya didata. Pakai angka ya. Misalnya nilai kendaraan berapa estimasinya, nilai rak-rak dan yang lain-lain bisa didata kalau mau lebih lengkap. Nah, aktivanya adalah aset ya. Ada aktiva lancar, ada aktiva tetap, dan ada aset tak berwujud. Aktiva lancar adalah aktiva yang bermutasi lancar untuk operasi dari bisnis, misalnya kas dan bank, piutang, persediaan barang, kayak gitu kan berputar untuk menghasilkan profit atau siklus bisnis tadi. Nah, yang nomor 2 apa di sana? Saya kata sedikit. Nomor 2 kewajiban. Kewajiban itu adalah hutang-hutang dari perusahaan ya, misalnya hutang supplier, hutang bank, hutang yang lain-lain juga itu nanti dimasukin di kolom kewajiban. Jadi apa sih yang belum diselesaikan atau kewajiban yang masih ditanggung oleh perusahaan. Nah, yang nomor 3 yaitu modal. Modal adalah kekayaan perusahaan itu sendiri. Misalnya, aku punya handphone ini nilainya 100.000. Tapi waktu saya beli, saya cuma punya uang 50.000. Berarti kekayaan sendiri saya atau modal saya adalah 50.000. Kewajiban saya 50.000 karena saya hutang. Dan total aktiva saya adalah 100.000. Jadi, ini nanti akan membentuk laporan namanya neraca. Neraca kan lambangnya timbangan ya. Timbangan ya, harus balance kan, nggak boleh miring sana miring sini. Kalau nggak balance kan berarti nggak tepat penimbangnya. Nah, ini nanti outputnya ini adalah neraca. Jadi aktiva atau aset saya sumbernya dari kewajiban dan modal tadi. Ini harus balance. Jadi kalau dibikin bahasa matematikanya 2 ditambah 3 harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti tidak akurat. Total aktiva harus sama dengan total kewajiban ditambah total modal. Ya. Jadi nanti pas bikin laporan keuangan namanya laporan neraca, ini adalah kondisi finansial ya, finansial dari secara global dari perusahaan kita. Berapa aset kita, sumber aset kita yang dari kewajiban berapa, yang dari modal kita sendiri berapa, nanti dibentuklah di laporan yang namanya neraca ini tadi. Oke? Ada pertanyaan di neraca? Neraca timbangan ya lambangnya ya. Nggak boleh miring kanan kiri.
Nah, terus nomor 4, apa di sana? Ada yang bisa bantu sebutkan? Silakan di unmute, sebutkan nomor 4, saya lupa. Jadi urut-urutannya ada di atas tuh, 1, 2, 3, 4. Pendapatan, Pak. Oke, terima kasih. Dari mana? Kampung Gaya. Oke, pendapatan. Jadi ini adalah akun omset kita. Kalau kita siklusnya, bisnisnya nggak punya siklus, berarti kan nggak ada pendapatan. Nggak ada pendapatan, nggak ada omset, nggak ada laba kotor. Nggak ada laba kotor, nggak ada laba bersih. Apa itu bisnis? Jadi kan ada yang nirlaba juga. Tapi kalau di dalam bisnis kita kan poinnya adalah omset, net profit atau profit and loss ya. Jadi ini pendapatan itu pencatatan dari omset-omset kita, misalnya penjualan, pendapatan lain-lain nanti sendiri ya. Jadi ini yang khusus buat siklus bisnis kita. Kalau di Tokanita berarti ya pendapatan jual food and beverage. Kalau di Kampung Gaya ya pendapatan jual pakaian, karena bisnis utamanya adalah tadi. Terus nomor 5, HPP. Benar nggak? Nah, ini adalah harga pokok penjualan. Jadi setiap kita menjual barang tadi, modal dari barang kita itu berapa? Misalnya ini, saya beli 50.000. Saya jual 100.000. Berarti HPP saya 50.000. Ini adalah pokok ya, harga pokok barang, atau bahasa Inggrisnya cost of goods sold, COGS. Terus nomor 6, ada biaya. Nah, ada pendapatan, ada HPP. Pendapatan dikurangi HPP sama dengan laba kotor. Saya jual 100.000, modal saya 50.000, berarti saya untung 50.000. 50.000 adalah laba kotor. Nah, tapi saya masih ngeluarin biaya yang lain, misalnya biaya ATK, biaya listrik, biaya internet, gaji karyawan, dan lain-lain. Nah, itu semuanya nanti ada di biaya. Oke? Nah, terus nomor 7, ada pendapatan lain. Kenapa dibikin pendapatan lain sementara pendapatan aja ada? Karena di sini untuk mencatatkan pendapatan yang di luar dari siklus bisnis. Misalnya di toko Anita itu kan jualan food and beverage. Cuman karena banyak kardus bekas. Nah, akhirnya kan itu menjual kardus. Kan fokusnya bukan jualan kardus. Fokusnya adalah food and beverage. Nah, itulah yang pendapatan lain dari kardus tadi. Atau dari merek tertentu, dia branding di gudang kita. Branding menyewa tempat atau branding. Nah, itu masuk ke pendapatan lain-lain. Karena fokus kita atau main dari siklus bisnis kita adalah bukan dari jualan yang lain-lain tadi. Demikian juga biaya lain adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan siklus bisnis atau operasi bisnis ya. Nah, contohnya saya punya ada customer bayar pakai dolar, $100. Waktu bayar kursnya 15.000. Tapi begitu saya cairkan, kursnya turun 10.000. Saya kan rugi. Rugi 5.000 dikali $100. Nah, itu sebuah kerugian, nanti menjadi biaya lain karena kita kan bukan jualan dolar, kita kan jualan pakaian dan jualan food and beverage. Maka ketika ada biaya yang di luar dari biaya operation dari siklus bisnis tadi, dia akan menjadi biaya lain. Ada pertanyaan dari sini?
Nah, semuanya ini nanti yang di poin 4, 5, 6, 7, 8 ini akan membentuk laporan keuangan namanya laba rugi. Jadi laba rugi nanti pendapatan dikurangin HPP. HPP nomor berapa ya? Nah, nanti kita sambung sesi kedua ya. Ini ada perlu perpanjangan lah ya. HPP kurangin 5 ya. Dikurangin lagi biaya, kurangin 6. Ditambah pendapatan lain. Dikurangin biaya lain. Sama dengan laba rugi tadi. Iya. Nah, output dari poin-poin ini adalah yang paling utama ini. Nanti pengembangannya ada neraca lajur, neraca saldo, nanti semuanya sudah diproseskan sama sistem. Jadi tinggal tarik enaknya di situ. Yang penting input. Nah, kuncinya adalah jurnal. Jurnal adalah debit dan kredit harus balance. Ketika saya mengeluarkan uang, uang ini keluar kemana? Uang kan kelompok aktiva, kas dan bank. Uangnya keluar untuk kewajiban, berarti saya bayar utang, berarti uangnya keluar untuk kewajiban. Saya narik modal, berarti uangnya keluar untuk modal. Uangnya keluar untuk biaya bayar listrik, berarti uangnya kas keluar untuk biaya. Jadi nanti setiap jurnal harus ada debit, harus ada kredit, harus ada musuhnya ya. Nah, teknisnya nanti kita implementasikan ya. Terus ditambah pendapatan lain, dikurangin biaya lain, barulah nanti namanya muncul laporan laba rugi. Nah, dari siklus jurnal-jurnal transaksi tadi, ada kas yang keluar ke kewajiban, kas yang keluar dari biaya, ada yang kas masuk dari pendapatan masuk ke kas, berarti ya dari pendapatan ke kas ini nanti semuanya ada siklus kas namanya ya. Ini nanti punya siklus, terutama yang dari kas tadi, nanti akan membentuk sebuah laporan namanya saya bawain dulu. Ada mutasi kas dan arus kas ya. Bedanya apa? Kalau mutasi kas cuma catatan debit, kredit, saldo, debit, kredit, saldo ya. Keluar, masuk, saldo, keluar. Saldonya misalnya 100.000, masuk 100.000, saldo 200. Keluar 50, saldo 150, mutasi. Dan ada arus kas. Jadi kas tadi kita pilah menjadi 3 bagian. Dalam arus kas dibagi menjadi 3, yaitu operasi, arus operasi, arus investasi, dan arus biaya. Nah, ini nanti di Ketoko memang tidak dikonsenkan di sini karena ini merancukan, karena banyak banget yang terjebak beranggapan bahwa arus kas adalah laporan laba rugi. Misalnya dalam sebulan uang masuk saya lebih kecil dari uang yang keluar, beranggapan bahwa kita rugi. Belum tentu, karena konsep utama laba rugi dari sini tadi bisa jadi profit kita tersimpan dalam bentuk persediaan barang atau masih dalam bentuk piutang. Nah, itu tadi kadang di situ. Nah, agar free cash-nya juga aman, perlulah tadi namanya laporan arus kas. Agar kita juga bisa mengendalikan nih, kita labanya gede tapi uangnya nol, semuanya numpuk di piutang. Nah, itu kan perlu dikontrol dari arus kas tadi. Tadi ya, jadi nanti ada mutasi kas, in, out. Oke, ini basic-basic dari laporan keuangan. Di jabarannya, di belakangnya kalau mau dijabarkan masih banyak lagi. Ada neraca saldo, neraca lajur, ada rasio keuangan, banyak banget kalau mau dijabarkan lagi. Nanti perlahan bisa dipelajari laporan-laporan apa saja sih yang dibutuhkan untuk bisnis kita.
dari sini ada pertanyaan sebelum saya nanti kasih soal ya. Kalau nggak ada, saya bikin simulasi dulu. Ada yang bingung? Sudah paham? Angkat tangan yang sudah paham. Nggak ada yang angkat tangan ini. Lanjut. Oke, kamu gaya lanjut. Nah, sekarang saya simulasikan sebuah ini ya. Sebuah contoh kasus. Misalnya, Bu Bejo punya uang 1 juta misalnya. Ini uang pribadi dia. Nah, dia kan sambil jualan baju. Atau jualan apa yang baju boleh atau makanan boleh ya. Tapi dia sistemnya dropshipping, jadi nggak nyetok. Ini lebih biar kita kasih contoh yang simpel ya. Nah, dia ada orderan senilai 3 juta. Nah, untuk membeli 3 juta tadi, dia perlu belanja besar 2 juta. Ke supplier ya. Nah, setelah belanja, barangnya langsung terjual ke customernya, itu senilai 3 juta. Tapi 3 juta tadi, yang 2,5 tunai, 500.000 kredit. Nah, selain itu dia ada biaya namanya biaya kirim. Misalnya nilai biaya pengirimannya 200.000. Nah, dari contoh kasus kecil ini kita juga sudah bisa membuat sebuah laporan keuangan. Kemarin sudah saya berikan soal di Kampung Kaya, tapi ada yang leset ya jawabannya ya. Nah, dari sini kita bisa buat simple, misalnya neraca dulu. Neraca kan pembanding, berarti ini adalah ada aktifanya. Terus sebelah sini ada pasifa atau kewajiban plus modal ya. Bahasanya pasifa ya. Nah, ini berarti aset yang dipunyain Bu Bejo itu, Bu Bejo punya uang 1 juta ya. Nah, ini berarti 0 kan dia, karena buat belanja 2 juta. Oke, aktifannya saya tulis langsung aja 1 juta misalnya. Ini kas ya. Kewajiban modalnya berapa ini? Kewajibannya berarti belanja 2 juta ke supplier, uangnya cuma 1 juta. Kewajibannya 1 juta. Modal 1 juta. Ini neraca awalnya ya. Terus persediaan barang Rp2 juta kan. Ini ketutup. Oh iya. Mas, kewajibannya bukannya 2 juta ya?
Oh iya, benar-benar. Betul sekali. Saya andu aja deh yang ini. Kewajibannya 2 juta.